Kami menantang Polda Metro Jaya untuk membuktikan dalam sidang pra-peradilan ini apakah mereka mempunyai bukti yang cukup atau tidak untuk menetapkan Mas Roy sebagai tersangka dengan pasal pidana yang ancamannya terberat, yaitu 8 tahun penjara. Ataukah jangan-jangan memang itu adalah suatu pasal entertain yang tidak diperkuat dengan bukti yang kuat, bukti permulaan yang cukup, atau 2 alat bukti yang sah hanya karena pelapornya adalah Insinyur Joko Widodo yang kita tahu adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak dari pra-peradilan yang kami mohonkan ini tentu sangat serius. Ya, tentu sangat serius. Karena tadi dalam petitum yang dibacakan oleh Bang Refli Harun, ada jaksa penuntut umum selaku turut termohon, maka berdasarkan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan yang sedang dilangsungkan, maka pokok perkara tidak bisa diperiksa sampai kemudian keluar putusan pra-peradilan. Dan kalau permohonan pra-peradilan, yaitu kami minta supaya hakim pra-peradilan membatalkan pasal 32 Undang-Undang ITE karena tidak diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup, bukti yang kuat, 2 alat bukti minimal dalam KUHP, maka dampak seriusnya adalah jaksa penuntut umum harus mengeluarkan pasal 32 dalam surat dakwaan. Ya. Barangkali itu Bang Refli yang bisa saya sampaikan, nanti elaborasi lebih lanjut dari Bang Refli. Terima kasih. Kita sampai pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan Mas Roy untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, rekan-rekan sekalian, tadi sudah kita dengar secara detail, secara teknis apa yang sudah disampaikan oleh para kuasa hukum saya di dalam permohonan pra-peradilan kedua. Jadi ini sebenarnya kenapa kalau teman-teman tanya kenapa hanya singkat atau hanya satu. Meskipun singkat, ini terdiri dari 24 halaman tadi yang kita baca, ya. Yang kemarin lebih dari 30 halaman. Dan singkat tapi ini sangat bermakna. Karena ini kalau kata Mas Gafur tadi, ini disetujui atau ini dikabulkan, maka itu akan berpengaruh kepada didakwakannya pasal 32 ayat 1 kepada saya. Karena alasannya tadi jelas, Pak Yasena tadi juga sudah mengatakan apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog, dan barang digital. Jadi harapan kami ya teman-teman semua, kalau tadi ada yang pagi-pagi ada yang bertanya, apa yang mau kita harapkan dengan ini ya, kita berharap agar ini bisa mematahkan nanti pada pokok perkara ya, meskipun kita meskipun kita nanti akan masuk ke sana ya. Nah, ada hal lain yang penting untuk saya sampaikan karena banyak sekali pertanyaan ke saya. Pada saat yang sama ya, ketika kami melakukan permohonan pra-peradilan ini ya, ada kawan-kawan lain yang sedang melakukan audiensi ya. Alhamdulillah kalau itu audiensi, karena tadinya